Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan belajar mengenai hukum tata negara, yang dimana kita akan membahas mengenai hal dasar mengenai HTN, yakni adalah perspektif keilmuan hukum tata negara, yang dimana akan dibagi menjadi dua sub bahasan. Yang pertama mengenai istilah dan pengertian HTN, yang kedua, objek dan ruang lingkup hukum tata negara. Yang pertama, istilah dan pengertian. Jadi berbicara tentang hukum tata negara, dia merupakan padanan dari beberapa istilah asing ya. Jadi dalam bahasa Belanda itu disebut sebagai Staatsrecht. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai Constitutional Law, dan ada juga terjemahan dari bahasa Jerman dan juga bahasa Prancis. Ketika kita ingin mengartikan HTN, maka kita tidak bisa dilepaskan dari beberapa pandangan para ahli. Nah, dalam hal ini Kusnardir dan Harmaili Ibrahim memberikan pengertian bahwasannya HTN merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang organisasi daripada negara, hubungan antar alat negara, perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Nah, hal senada juga disampaikan oleh Karta Sabut. Namun, pendapat yang berbeda muncul dari Maurice Duverger. Nah, jadi beliau menyatakan bahwasannya HTN hanya mengenai lembaga-lembaga politik, ya, seperti lembaga-lembaga negara dan bagaimana fungsi-fungsinya. Tidak ada dinyatakan secara eksplisit di sini mengenai kedudukan warga negara. Nah, selain daripada itu, ketika kita melihat juga pendapat dari Jimli Asidiki, jadi ia mengartikan bahwa hukum tata negara itu disebut sebagai hukum tata negara umum, yakni berkaitan dengan pengantar hukum tata negara yang menyangkut mengenai teori-teori ketatanegaraan secara umum. Sedangkan ada juga hukum tata negara positif yang hanya membahas konstitusi yang berlaku di Indonesia. Nah, sehingga kalau kita berbicara HTN, maka itu dapat diartikan secara luas, secara sempit, dalam arti umum, dan dalam arti hukum positif. Kita masuk kepada objek dan ruang lingkup. Jadi ketika kita berbicara tentang objek HTN, ya tidak lain dan tidak bukan, kita berbicara tentang negara. Jadi objeknya adalah negara. Ruang lingkupnya adalah organisasi negara, ya, berkaitan dengan lembaga negara, hubungan lembaga negara satu dengan lainnya, dan kekuasaannya. Selain daripada itu juga ruang lingkupnya warga negara dan juga wilayah. Ketika kita berbicara sumber HTN, kita harus mengetahui dulu apa itu sumber hukum. Jadi menurut Husserl, sumber hukum itu dapat diartikan menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum dalam arti sebagai penyebab timbulnya atau lahirnya aturan hukum, dan juga sumber hukum dalam arti bentuk atau dalam arti formal. Nah, sehingga daripada itu, kalau kita berbicara sumber-sumber hukum tata negara ya Bapak Ibu, maka menurut Bagirmanan itu dapat dibagi menjadi dua. Sumber hukum dalam arti material dan juga sumber hukum tata negara formal. Nah, material itu menyangkut tentang sumber hukum yang menentukan isi dari hukum HTN, seperti apa? Dasar pandangan hidup dan juga kekuatan politik yang berpengaruh pada saat perumusan HTN. Yang kedua adalah sumber hukum tata negara formal, itu berkaitan dengan sumber hukum yang dilihat dari sisi atau segi bentuknya, terdiri atas peraturan perundang-undangan ketatanegaraan, traktat, doktrin, konvensi, hukum adat ketatanegaraan. Nah, lalu apa sumber hukum HTN, sumber HTN Indonesia? Nah, jadi sumber HTN Indonesia itu dibagi menjadi dua. Kalau kita melihat dari sisi materialnya, maka itu adalah Pancasila dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun kalau kita melihat dari sumber hukum formal, itu adalah seperti Undang-Undang Dasar, ya, Negara Republik Indonesia 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, PP, Kerpres, dan juga Perpu.